kita mengangkat topik rangkaian webinar kali ini adalah tentang Family Financial Planning yang akan kita mulai per hari ini sampai bulan Desember nanti. Dan edisi hari ini luar biasa sekali, kita mengundang satu narasumber yang luar biasa adalah Bapak Presidir dari BCA, Bapak Yahya Setiatmaja yang akan bersama-sama dengan kita. Dan di sore hari ini juga kita akan mengangkat topik tentang Indonesia Economic Situation and Prospect Now and Then. Jadi para peserta nanti juga bisa bertanya kepada narasumber kita melalui tombol Q&A yang sudah kami sediakan. Dan tentu saja kita bangga sekali karena di sore hari ini kita bisa belajar langsung dari Pak Yahya Setiatmaja. Beliau adalah presidir dari Bank Sentral Asia, bank yang cukup populer, yang terbesar di Indonesia ya. Dan juga kita bisa belajar bagaimana beliau memimpin menahkodai bank ini dan memberikan kontribusi yang besar, dan juga kita bisa meneropong bagaimana situasi ekonomi di Indonesia dalam masa-masa pemulihan ekonomi di masa pandemi ini. Dan kita juga bisa belajar tentu saja dalam sudut pandang keluarga, bagaimana kita bisa mengelola keuangan keluarga kita dari beliau. Dan sekali lagi nanti Anda juga bisa memberikan pertanyaan ya, dan Pak Yahya juga akan mencoba menjawabnya dalam tombol Q&A. Dan sebagai pembukaan, saya ingin mengundang CEO dari Yayasan YASKI yang menyelenggarakan acara ini. Beliau adalah Pendeta Jusak Wijaya yang akan memberikan sepatah dua patah kata sebelum kita mulai webinar kita, dan beliau juga akan memimpin doa pembukaan. Kepada Pendeta Jusak Wijaya kami persilahkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa dalam acara webinar Family Financial Strategy from Pandemic to New Era. Saya percaya kita semua di dalam pimpinan dan perlindungan Tuhan senantiasa, khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini. Acara webinar ini yang berlangsung sejak 24 September sampai 11 Desember ini diselenggarakan di dalam rangka mensyukuri 52 tahun penyertaan Tuhan bagi Yayasan YASKI yang didirikan sejak tahun 1969 untuk memberitakan kabar baik melalui pelayanan pada pelbagai proyek kemanusiaan. Namun di saat yang sama, pada hari Kamis 23 September kemarin, salah satu pendiri dari Yayasan YASKI, yaitu Pendeta Emeritus Dr. Yunus Atmarumeksa, telah dipanggil menghadap Tuhan dalam kekekalan. Di dalam suasana duka yang cukup prihatin ini, sekaligus hal ini menunjukkan bagaimana Tuhan terus berkarya memimpin YASKI, meski para pendiri telah berpulang satu demi satu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, webinar ini bicara tentang kita dan realita yang ada. Kemudian bagaimana kita berinteraksi bersama keluarga, menghadapi masalah yang ada, dan akhirnya bagaimana kita disadarkan akan keterbatasan serta kelemahan kita. Dan kita hanya bisa bersandar pada kekuatan yang tidak tergoyahkan, yaitu Tuhan sendiri. Tempat di mana kita menaruh pengharapan yang kekal. Selamat mengikuti dan mendapatkan berkat lewat rangkaian seminar ini. Baik, terima kasih Pendeta Jusak Wijaya yang sudah membuka acara webinar kali ini dengan doa. Dan para peserta barangkali ada yang belum tahu ya tentang Yayasan YASKI, karena sudah berdiri 52 tahun di Indonesia dan berkontribusi besar bagi pembangunan bangsa ini. Karena itu kita akan putarkan terlebih dahulu profil dari Yayasan YASKI. Negara Kesatuan Republik Indonesia menduduki peringkat negara terbesar ke-7 di dunia setelah Rusia, Kanada, Amerika Serikat, China, Brazil, dan Australia. Yayasan YASKI telah hadir di Indonesia sejak November 1969. Selama 52 tahun, Tuhan telah memimpin YASKI untuk menyampaikan kabar baik yang membawa sukacita dan damai sejahtera, serta berbagi kasih melalui pelbagai proyek kemanusiaan yang bisa mengubah dan memperbaiki kehidupan sesama. Apa yang telah dan sedang YASKI kerjakan selama ini? YASKI Peduli hadir bersama Heartline Radio di tengah korban bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi dengan memberikan bantuan informasi yang akurat,
pelbagai kebutuhan pokok, obat-obatan, uang tunai termasuk juga kepada penderita COVID-19. Program perlindungan anak bertema Aku Sayang Anak Indonesia bertujuan untuk ikut melindungi masa depan anak Indonesia dari kekerasan fisik dan psikis, pelecehan seksual, perundungan, narkoba melalui penyuluhan kepada orang tua dan anak. Sejak tahun 2001, pelayanan ini telah menjadi berkat bagi ribuan anak-anak di Indonesia. Program beasiswa kepada lebih dari 4.000 anak dan pendidikan usia dini bagi anak-anak yang tidak mampu guna membuka peluang bagi masa depan mereka. Bantuan dana dan pelatihan hamba Tuhan di pedalaman lewat budidaya ternak, bercocok tanam untuk memperbaiki ekonomi mereka. Sejak tahun 2000, proyek ini telah melayani lebih dari 11.000 hamba Tuhan. Pengobatan gratis secara periodik bagi keluarga yang tidak mampu di perkampungan kumuh supaya kualitas kesehatan mereka meningkat dan lebih terjaga. Membagikan 30.000 radio, Alkitab dan program terjemahan kabar baik dalam pelbagai bahasa daerah untuk menjangkau mereka yang tinggal di pedalaman dan belum pernah mendengarkan kabar baik. Project Mission Outreach Radio Expansions atau MORE adalah misi perluasan jangkauan radio untuk memberitakan kabar baik dan berita terpercaya yang mencerahkan dan inspiratif demi menjaga NKRI yang bisa menjangkau 500.000 pendengar melalui kerjasama dengan 113 stasiun radio dan televisi yang tersebar di seluruh Indonesia. Pusat layanan konseling kepada mereka yang mengalami depresi dan putus asa. Yaski juga mengadakan pelatihan untuk memberikan pemahaman terkait isu-isu terkini dan upaya pencegahan dari pengaruh buruk konten negatif yang tersebar lewat sosial media. Mengapa di tengah pandemi COVID-19 ini Yaski masih aktif menjalankan begitu banyak program pelayanan? Semua karena anugerah Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Terima kasih juga kepada para mitra, sahabat dan simpatisan Yaski yang telah Tuhan gerakkan untuk ikut mendukung pelayanan Yaski dengan setia. Maukah Anda juga dipakai Tuhan menjadi saluran berkat bagi mereka yang dilayani Yaski? Jika Tuhan bisa bekerja lewat 5 roti dan 2 ikan yang diberikan seorang anak kecil dan menjadi berkat bagi 5.000 orang lebih, begitu pula Tuhan akan memberkati setiap persembahan yang diberikan dari hati yang mengasihi pekerjaan Tuhan bagi sesama. Baik, demikian profil dari Yayasan Yaski, dan kalau Anda tergerak juga untuk mendukung proyek-proyek sosial yang dilakukan Yaski selama 52 tahun, Anda bisa juga menghubungi bagian humas yang nanti akan juga tertera di dalam screen Anda. Dan peserta hardliner dan juga seluruh lapisan masyarakat yang juga ikut bergabung di dalam webinar kali ini, sudah saatnya saya akan mengundang narasumber utama kita, Dr. Andes Yahya Setiatmaja. Beliau adalah Presiden Direktur dari Bank Sentral Asia. Dan kiranya Pak Yahya sudah hadir juga di webinar kita akan persilahkan. Pak Yahya, selamat sore. Selamat sore Pak Yose Marwoto. Selamat sore. Sehat-sehat ya Pak Yahya ya? Puji Tuhan, terima kasih. Sehat. Luar biasa. Ya. Tadi ada sedikit koreksi ya, saya bukan BCA bukan bank terbesar di Indonesia loh, kita nomor 3. Tetapi kalau market cap, memang market cap BCA saat ini paling terbesar di Indonesia. Ya, koreksi. Tapi saya kemarin membaca data juga menjadi top brand ya Pak ya di dunia ya Pak ya, tahun kemarin dan juga tahun ini ya. Betul, masuk ranking top brand, Pak. Betul ya, sekali. Luar biasa. Baik, Pak Yahya, kita akan ngobrol-ngobrol tentang ekonomi Indonesia di masa-masa pemulihan. Saya persilahkan Pak Yahya mungkin menyampaikan materi-materi kepada peserta webinar yang sudah hadir di sini. Baik, terima kasih. Jadi selamat sore Pak Yose, Pak Yusak, Wijaya, sahabat teman dari FEUI dulu ya, sama-sama kuliah di FEUI. Dan tentunya salam sejahtera untuk para pemirsa ataupun para pendengar sekalian. Jadi memang topik yang kita akan sampaikan ini mengenai
bagaimana situasi perekonomian dan prospek bisnis ke depan. Nah, sebelum kita masuk kepada presentasi yang menggambarkan prospek ke depan seperti apa gitu ya. Kita mungkin sedikit banyak perlu memahami ya. Apa sih yang terjadi selama COVID-19 dan bagaimana dampaknya. Dan yang menarik, banyak orang yang membanding-bandingkan dengan situasi ekonomi tahun 98. Nah, ini cukup menjadi dasar bagi kita untuk mengerti ya. Tahun 98 itu sebenarnya tsunami-nya tuh datang dari krisis keuangan. Itu terjadi mulai dari Thailand ke Filipina, akhirnya berdampak di Indonesia. Pada saat itu kita mengingat yang kacau balau itu kurs dari 2000-an sampai ke 16.000 tertinggi. Interest rate atau suku bunga rupiah bisa mencapai 50-60%. Dolar pun demikian, bunga dolar sampai bisa 30%. Ya, jadi luar biasa, dan pada saat itu yang sangat terpukul adalah korporasi. Nah, ini yang sangat berbeda dengan situasi saat ini ya. Hancur banyak sekali korporasi konglomerat yang memang sebelumnya tidak menjaga kehati-hatian dalam hal pinjaman. Mereka itu pinjamannya luar biasa besar, ekspansi terus dengan hasil pinjaman, dan pada saat itu dolar kursnya menggila, interest seperti setinggi langit, mereka itu gagal bayar hampir seluruhnya. Banyak korporasi yang berguguran. Tetapi kalau dikatakan berguguran, itu kepemilikannya banyak yang berguguran. Bukan perusahaan yang bangkrut. Perusahaan banyak yang tetap jalan, hanya beralih kepemilikan. Banyak yang di take over pemerintah, banyak yang beralih kepada investor-investor lain. Basically banyak perusahaan itu tetap jalan sebenarnya. Pengusaha-pengusahanya bertumbangan. Pada saat itu maka kita bangga sekali bahwa UMKM bertahan. Kenapa? Karena UMKM ini relatif memang dari dulu relatif minjam tuh secukupnya untuk kebutuhan bisnis. Dan pada saat itu memang nggak terlampau terasa karena tidak semua perusahaan tutup. Ada sih 1-2 perusahaan yang memang sempat tutup ya, karena ownernya bangkrut dan tidak ada yang men-take over. Nah, pada saat itu memang recovery di UMKM itu cepat sekali. Kenapa? Karena ya mereka bisa tetap berdagang seperti sehari-hari, omset bisnis jalan terus, pembeli berdatangan terus, sehingga nggak ada masalah sebenarnya. Memang mungkin harga barang-barang saja yang saat itu tinggi, sehingga waktu mau beli barang itu mahal sekali, menjual juga mahal ya. Tetapi itu adjustable. Nah, itu yang membedakan dengan apa yang terjadi pada saat kita menghadapi COVID-19 yang lalu. Ini yang sesuatu yang kita tidak undang, tidak kita harapkan. Padahal pada tahun 2020, saya melihat sebenarnya indikator ekonomi di Indonesia itu sudah membaik. Pada akhir 2019 itu sudah membaik. Memang sebelumnya kita menikmati suatu boom komoditas dan pertambangan. Waktu itu boom batu bara, boom CPO, sehingga itu menjadi primadona ekspor Indonesia. Ini perlu juga kita jelaskan. Dan pada saat di mana Cina GDP per kapitanya turun dari double digit sebelumnya menjadi hanya sekitar 5,5%, kita pun terpukul. Kenapa? Karena komoditas harganya turun, permintaan untuk import mereka banyak turun, barang tambang juga turun. Ini semuanya drag on. Bukan hanya hasil ekspor yang kita mengalami kekurangan pada saat itu, tetapi banyak juga layoff dari para pekerja. Nah, itu mengawali sebenarnya sebelum COVID-19. Namun pada tahun 2019 sebenarnya situasi sedikit banyak mulai membaik. Namun awal 2020 dengan adanya COVID-19, maka kita mengalami bahwa ekonomi kita karena PSBB, ya saya nggak menyalahkan PSBB, harus pada saat itu dilakukan memang penyekatan mobilitas masyarakat untuk mengurangi korban-korban COVID yang berjatuhan. Dan pada saat itu kapasitas rumah sakit juga tidak cukup,
tenaga medis juga terbatas, dan jujur saja sama-sama belum berpengalaman mencari obat COVID ini. Bukan hanya untuk menyembuhkan, bahkan untuk menahan COVID pun waktu itu trial and error. Saya yakin tenaga-tenaga medis itu belum mempunyai suatu obat yang pasti. Jadi waktu itu kewalahan kita, ya. Dan itu dihadapi bukan hanya korporasi, tetapi juga commercial business, SMI yang kita bilang UKM. Demikian juga permintaan untuk seperti KPR perumahan, untuk kredit kendaraan bermotor, ya kita tahu kredit kendaraan bermotor mungkin 75% lebih itu dari kredit, ya, permintaan kendaraan bermotor. Jarang sekali yang langsung bayar dalam cash. Nah, itu semua menghadapi hambatan. Kenapa? Karena untuk jualan mobilnya saja, jualan rumahnya saja, jualan makanan, restoran, traveling, kita tahu pesawat semuanya grounded, orang nggak berani pergi traveling, ya, ada PSBB diperketat seluruhnya, dan ini semuanya yang paling terasa jujur saja adalah middle low class, UMKM. Nah, kenapa mereka nggak bisa jualan? Bagaimana bisa mendapatkan pendapatan kalau nggak bisa jualan? Pasar Tanah Abang, pasar di Mangga 2, Jatinegara, semua tutup. Padahal Jakarta ini adalah center atau pusat distribusi seluruh produk-produk ke seluruh Indonesia. Jadi apa yang terjadi? Kalau produk ini tidak bisa dikirim ke daerah pun, daerah meskipun pada saat itu daerah belum mengalami suatu COVID yang terlalu parah, tapi barang nggak ada. Karena apa? Karena yang disaja nggak bisa mengirim barang, logistik juga mati pada saat itu. Nah, ini keadaan yang kita hadapi tahun 2020 awal. Nah, tapi kita bersyukur ya bahwa akhirnya tenaga kesehatan, medis sudah mulai sedikit banyak bisa mengatasi. Kemudian kita berterima kasih dengan Bapak Presiden kita, Pak Jokowi, dengan gesitnya meminta penyediaan vaksin. Bayangkan, kita bulan Maret tahun 21, awal tahun ini, kita sudah mendapatkan vaksin dari Sinovac. Negara-negara lain, itu seperti di Australia, mereka mengharapkan Pfizer. Itu baru mendapatkan Pfizer cukup banyak mungkin di Juli Agustus. Karena prioritas Pfizer itu dipakai di Amerika sendiri, ya. Jadi sulit sekali mendapatkan vaksin-vaksin kalau nggak cepat-cepatan, ya. Kita bersyukur meskipun pada 6 bulan pertama ini kita kalau tidak salah mendapatkan hanya 70 juta vaksin. Terbatas, tetapi bersyukur sudah lebih dulu, sehingga nakes yang berumur itu divaksin lebih dulu. Dan pada mulai bulan Juli, Agustus ini saya pikir vaksin mulai berdatangan. Kalau saya tidak salah per bulan sejak Agustus, September itu bisa sekitar 70-an juta vaksin per bulan. Bayangkan, pada awal tahun kita 6 bulan dapatnya 70 juta, ini per bulan, ya. Nah, hasilnya pun cukup menggembirakan, ya. Kita lihat bahwa pada saat PPKM sesudah pada waktu itu kita ingat virus Delta merajalela, dan pada saat Lebaran ya kita merayakan dengan gembira, dan ini menyebabkan mobilitas jadi luar biasa kan, dan itu menyebabkan korban-korban berjatuhan lebih banyak. Pada sekitar mungkin bulan Maret kali ya, Maret April tahun ini ya, itu mungkin mencapai titik sampai 16.000 ya kalau saya tidak salah ya, di Jakarta saja tuh korban-korbannya. Namun karena tadi vaksinasi yang cukup agresif ya, ini kelihatan sekali ya selama PPKM yang mulai Juli ya, mohon maaf saya lupa, mix up dengan tahun lalu. Juli yang PPKM darurat ya kita adakan ya. Pada waktu bulan Juli PPKM darurat itu bisa langsung menurunkan jumlah daripada yang terkena penyakit COVID. Sampai sekarang ini kita bersyukur Jakarta hanya ratusan lah, 200, 300 masih cukup terkendali. Meskipun kita harus tetap waspada, prokes ya, menjaga
pakai masker selalu gitu ya untuk menjaga untuk jangan sampai terjadi lagi penularan yang besar. Nah, ini kita memulai ya, dan sedikit banyak saya kasih satu contoh atau nanti contohnya nanti aja. Mungkin kita bisa melihat dulu akan presentasi yang sudah disiapkan oleh tim saya ya. Mohon panitia menyiapkan presentasi ya. Ya, next. Nah, jadi kita lihat gelombang Delta di Indonesia ini sekarang sudah mereda. Tadi saya sebutkan ya, di sekitar bulan Juli dan awal Agustus ya, itu luar biasa ya. Juli Agustus itu merupakan peak daripada korban-korban Delta varian ini yang penularannya luar biasa cepat. Nah, itu menyebabkan bahwa memang suasana ekonomi yang tadinya sudah mulai membaik sebenarnya. Di awal tahun ini, nanti saya kasih contoh-contoh juga bahwa di awal tahun 2021, sebenarnya situasi ekonomi kita ini sudah mulai membaik. Tetapi suasana ekonomi yang membaik ini tiba-tiba jatuh lagi karena ada PPKM darurat. Namun jatuhnya itu tidak separah pada saat sebelumnya. Meskipun korban-korbannya kita lihat seperti yang di dalam grafik ini ya. Kita lihat gelombang Delta itu peaknya itu di bulan Agustus ya. Kalau kita lihat hiccup yang terjadi itu bulan Agustus. Mencapai cukup banyak ya, 50.000 orang nasional mungkin ya. Jakarta seingat saya sekitar 16.000 peaknya. Tetapi turunnya cukup drastis. Kita bandingkan dengan sebelumnya pernah terjadi hiccup di sekitar bulan Januari Februari ya. Tetapi itu memang agak melandai ya. Itu melandai lalu tiba-tiba naik lagi. Dan sekarang cepat membaik karena memang pemerintah berhasil mencapai herd imunitas terutama di lokasi-lokasi seperti Jakarta, Surabaya, dan beberapa tempat yang dibanjiri dengan vaksinasi. Dan ternyata vaksin itu cukup ampuh. Nah, dengan adanya recovery yang cepat, maka kita lihat bahwa mobilitas masyarakat akan mulai tumbuh, mulai hidup kembali. Nah, next slide. Nah, ini menggambarkan sebenarnya ya, kalau kita amati ya, itu ada garis kuning ya, itu adalah indeks transaksi bisnis. Jadi BCA coba memantau dari payment bisnis itu karena kita setiap hari itu menangani sekitar 40 sampai 40 juta transaksi. Jadi kita bisa mengcapture bagaimana pergerakan bisnis karena namanya transaksi banyak kan berkaitan dengan bisnis. Banyak transaksi individu, tapi relatif masih lebih kecil. Jadi individu pun itu kadang-kadang karena belanja ya, karena berbelanja, karena payment. Nah, kita lihat di sini bahwa pada sekitar Mei, Juni, Juli memang ada penurunan, tetapi tren lainnya kalau kita lihat yang kuning itu meningkat. Nah, kalau dilihat pergerakan di perkantoran ini kalau tidak salah diambil dari indeks mobilitas Google ya. Sekarang teknologi sudah sangat canggih. Jadi dengan Google kita bisa memonitor pergerakan crowded masyarakat. Dari perkantoran ini masih ya slow down lah, bukan slow down sih. Boleh dikata stable ya. Karena kita tahu bahwa sampai sekarang pun PPKM masih berlaku sehingga yang ke kantor masih banyak yang work from home. Kalau work from home berarti aktivitas di kantor akan berkurang. Nah, di samping itu kita juga melihat pergerakan transportasi umum. Ya, ini juga masih stable. Karena apa? Karena memang PPKM belum free banget gitu ya. Tetapi kelihatan sekali bahwa aktivitas bisnis sebenarnya sudah mulai meningkat ya. Ada payment, pembayaran, apakah itu offline ataupun online ini sudah mulai bergerak. Nah, kalau kita mau melihat, kita katakan kita siap memasuki suatu pemulihan ekonomi. Apa yang mendasari itu? Nah, slide berikutnya next bisa menggambarkan hal itu.
Nah, memang Tuhan sayang pada bangsa kita, bangsa Indonesia. Kita diberikan kekayaan alam yang luar biasa. Kita ingat pada tahun 2009-10 habis subprime di Amerika. Amerika bergolak. Indonesia 2008 memang terkena juga karena dampak finansialnya. Tetapi 2009, 10, 11 itu malah kita cepat sekali recovery karena apa? Karena pada saat itu yang disebut boom komoditas dan pertambangan. Batu bara itu hebat sekali pada saat itu ya. Ibaratnya begitu digali langsung dijual, langsung diekspor. CPO juga begitu, harganya waktu itu sempat naik tinggi sekali. Kalau saya tidak salah sampai 900 atau 1000 US dollar per ton ya. Dan batu bara juga waktu itu mencapai 100 dolar per ton ya, cukup tinggi. Dan itu menyebabkan pada saat-saat itu kalau Anda ingat, kita juga mengalami boom ekonomi. Ya. Karena apa? Hasil ekspor daripada CPO batu bara saat itu bagus sekali. Dan bukan hanya ekspor. Ekspor itu memang mengalirkan dolar sehingga currency kita cukup bisa stabil. Ini salah satu ya. Yang penting CPO maupun batu bara memerlukan namanya tenaga kerja. Nah, kita tahu di perkebunan perlu banyak tenaga kerja. Pertambangan juga demikian. Apakah dipanen selesai? Enggak. Dipanen, CPO harus dikirim ke pabrik untuk mengolah. Di pabrik perlu pekerja lagi. Hasilnya apa? Minyak. Minyak ini kan harus dijual, harus dikirim. Ada transportasi. Butuh di sini apakah truk, tangki, dan lain-lain. Lalu harus ada shipping. Nah, untuk bisa shipping kita perlu pelabuhan. Pelabuhan itu penuh aktivitas manusia juga kan, nggak semua automation. Demikian juga pertambangan sama, saya pikir ya. Perlu digali dari tanah, kemudian dimuatin, waktu digali perlu alat-alat berat, perkebunan juga demikian, perlu penebangan dan pemetikan, bukan penebangan, pemetikan ya. Dan itu semua menggunakan alat-alat transport. Kemudian dikirim pelabuhan dan seterusnya. Ini menyebabkan aktivitas ekonomi itu terutama di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi itu luar biasa pada tahun-tahun booming itu ya. Dan ini menghasilkan orang-orang yang bekerja. Dan untungnya geografi kita tenaga kerja itu banyak tersedia di Pulau Jawa. Nah, disinilah terjadi suatu distribusi. Banyak pekerja dari Jawa berangkat ke Kalimantan, Sumatera, Sulawesi untuk bekerja. Lalu kalau mereka bekerja, masa mau dimakan semua hasil? Kan enggak. Mereka berbelanja secukupnya di sana, kirim ke keluarga. Keluarganya di Jawa, sehingga ada suatu pemerataan dan pendapatan income yang bertambah. Nah, inilah kenapa kalau kita melihat bahwa ada suatu kegiatan ekonomi ekspor, terutama dari pertambangan, apakah itu dari perkebunan, dampaknya itu luar biasa untuk ekonomi kita. Nah, ini saya cerita flashback apa yang terjadi pada masa-masa 2009 sampai dengan 2014-15 pada masa booming komoditas. Nah, kenapa ini menjadi suatu topik yang saya angkat? Karena kalau Anda lihat dalam presentasi saya, di situ ada besi baja 9%, kemudian ada CPO 14,5%, kemudian ada batu bara 11,9%. Di samping tentunya yang sebelah kiri itu yang lebih kecil-kecil ada produk kimia, kendaraan. Kendaraan kita bangga loh, sekarang kita udah bisa ekspor kendaraan, bukan hanya untuk kebutuhan pribadi saja di Indonesia saja. Peralatan listrik, mesin-mesin, kemudian alas kaki sampai sendal, sepatu pun kita mulai ekspor. Nah, karet ya. Jadi ini semua adalah hal-hal positif
yang mengawal pemulihan ekonomi kita. Kenapa begitu? Karena kembali tadi, semua aktivitas ini akan menghasilkan orang yang mengerjakan. Meskipun makin modern, makin digitalized, tetapi namanya proses besi baja, saya pikir ya, apakah nama CPO, batu bara, tetap involvement manusia tetap besar sekali. Kebutuhan tenaga kerja akan besar sekali, di samping ekspor itu menghasilkan dolar ke Indonesia masuk ya. Ini suatu hal positif, menjaga stabilitas kita punya rupiah against US dollar. Nah, itu hal pertama. Sebab itu grafik gambaran ini sangat membantu kita untuk memahami kenapa kita harus optimis. Nah, tetapi ada tapinya di sini. Kita lihat, bukan hanya CPO dan batu bara andalan kita saat ini. Kita mulai mengetahui adanya besi, baja, nikel, dan alumina sebagai bahan untuk membuat baterai. Nah, seperti kita tahu di Cina itu mobil listrik sudah betul-betul meledak secara nasional. Mereka itu secara serius sudah mencoba mengembangkan mobil listrik. Dan tadi pagi saya juga ada baca berita, bahkan sampai Norway. Mereka itu tadinya mengharapkan mobil listrik tahun 2025. Tapi dari hitung-hitungan kelihatannya mereka bisa tahun 2022 akan secara penuh mobil listrik itu bisa dipakai di sana. Nah, salah satu komponen mobil listrik adalah baterai. Dan baterai ini membutuhkan alumina dan litium, dan semuanya ini merupakan bahan tambang yang dibutuhkan. Nah, ini adalah salah satu karunia Tuhan juga untuk Indonesia, sehingga kita bisa akan mendapatkan suatu keuntungan daripada hasil tambang kita ini. Di mana kalau kita lihat perekonomian umum yakin akan meningkat, tetapi masih membutuhkan waktu. Kenapa? Karena pertama, kita membutuhkan mobilitas yang harus balik kembali nih. Pasar-pasar normal dibuka ya. Orang bisa dengan nyaman nonton bioskop, makan dengan santai dengan keluarga, masa liburan, traveling, berangkat dengan pesawat udara ke Bali, ke Borobudur, ke Sulawesi, ke Sumatera, tempat-tempat wisata, ke Papua, tempat-tempat wisata. Ini masih menunggu kehadiran kita semua. Menunggu kehadiran para traveler dari luar negeri. Tapi kan sekarang belum bisa datang. Masih pada antigen, masih pada takut, kekhawatiran itu masih tetap ada. Vaksinasi memang salah satu yang akan sangat mensupport, mempercepat hal itu. Tetapi kekhawatiran itu masih tetap ada, perlu diatasi bersama. Itu yang menyebabkan bahwa memang kita harus agak sabar. Pemulihan itu tidak bisa secepat tahun 98. Karena 98 middle size, lower size bisnis relatif akan cepat recovery. Begitu mereka bisa menjualan normal, pada saat itu mereka langsung bisa jualan normal, cari untung, cari income normal kembali. Nah, sekarang kita menghadapi itu. Namun jangan kecewa. Namanya manusia, kita diberikan akal, diberikan juga suatu kemampuan untuk selalu mengatasi berbagai permasalahan. Ya. Nah, tapi sebelum ke situ saya sekedar melewatin beberapa slide dulu. Coba next slide dulu. Nah, ini untuk menggambarkan secara sepintas bahwa ekspor non migas ya ke negara tujuan utama itu cukup besar, yaitu ke Tiongkok, Amerika, India, Asian, Jepang. Itu Anda bisa lihat ya presentasi daripada pengiriman barang-barang. Apa yang dikirim ya itu besi, batu bara, CPO. Ini banyak sekali ya. Next slide kita bisa lihat. Nah, ini semua saya pikir akan mendukung sekali ya proyeksi ekonomi kita ke depan. Next slide, ini terlalu banyak kecil-kecil ya. Nah, ini hanya saya mau sampaikan ya, kita harus memilah-milah juga yang bisa pulih secara cepat. Jadi kalau Anda para pemirsa
Anda bisa melihat, kalau Anda bisnismen, Anda bisa melihat bisnis di mana Anda berada saat ini. Apakah itu yang pulih cepat, kok saya belum pulih, ada sesuatu, something wrong, Anda harus evaluasi diri Anda. Moderat ya, atau pulih lambat. Nah, pulih lambat, apakah Anda ada breakthrough untuk coba lebih cepat? Atau memang Anda harus beralih, mencoba beralih ya. Saat ini kalau kita bicara dengan teman-teman milenial, kita selalu berbicara agility. Harus agile, harus cepat, harus gesit, harus cepat, bisa berubah, bisa memperbaiki diri, bisa adaptasi secara cepat kepada suatu lingkungan, ya. Dan juga ada bisnis yang merah itu belum pulih dan masih tertekan, ya. Nah, disinilah saya mau bicara sedikit mengenai digitalisasi. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa Tuhan memberikan kita suatu kepandaian, Tuhan memberikan kita suatu alat sebenarnya untuk mengatasi. Meskipun alat ini bukan alat seperti apa ya, seperti obat yang bisa menyembuhkan segalanya ya, tetapi Anda bisa menggunakan digitalisasi ini untuk overcome, untuk keluar dari kesulitan ini. Kenapa saya ambil jalan ini? Saya lihat pada saat pandemi ini ya, banyak sekali contoh yang paling simpel di depan mata kita ya. Restoran-restoran, tukang-tukang jualan ya, mungkin tempat Anda dekat pasar, dekat tempat toko-toko jualan, atau ada yang juga berjualan di Mangga 2, di mungkin di di Tanah Abang, di Jatinegara dan lain-lain. Itu kalau Anda amati ya, ada yang bisa survive, ada yang game over istilahnya. Tutup toko selamanya, bye gitu. Tapi ada yang tetap survive. Nah, di sini kita mulai teliti. Kenapa yang game over? Ya karena menunggu orang datang ke toko untuk belanja. Ya nggak ada yang datang. Ada PSBB dulu, sekarang PPKM darurat. Meskipun sudah mulai dilonggarkan nih, mungkin beberapa toko kios sudah mulai buka sih, mungkin ya, saya nggak melihat secara fisik ya. Tetapi banyak yang game over sebelum bisa buka lagi gitu. Tetapi ada yang tetap survive loh. Kenapa? Kuncinya mereka bisa adaptasi. Ini abad digital loh, online. Kalau Anda bisa breakthrough, bisa onboarding produk-produk Anda, ya Pak Yahya ngomong gampang, tetapi Anda harus usaha. Nah, kalau tadi saya bilang, kalau memang bisnis Anda memang nggak bisa dibikin online, ya harus cari hal-hal lain, harus switch bisnis. Contoh ya seperti hotel, bagaimana mau bisnis online hotel ya? Kalau dulu bisa jualan tiket booking hotel dengan online, itu bisa. Tapi saat ini ya orangnya gimana gitu kan? Tapi kalau kita lihat di kota-kota besar katanya, kecuali di tempat wisata memang masih banyak masalah. Di kota-kota itu bisnis hotel sudah mulai berkembang kembali. Nah, jadi kuncinya adalah online, digital. Nah, tinggal Anda masuk generasi apa? Ya, apakah milenial full, apakah itu selenial, ya senior milenial, apakah kolonial. Nah, tetapi ini jangan dianggap kalau usia lanjut itu pasti kolonial, belum tentu. Anda bisa kolonial berjiwa milenial. Anda bisa milenial tapi berjiwa kolonial, bisa juga, banyak juga anak muda yang nggak mau belajar ya. Susah berkembang. Tetapi sebaliknya, yang generasi sudah berusia lanjut, kalau mau belajar, mau berlatih, mau breakthrough dari permasalahan Anda bisa. Bisa sekali. Saya selalu mencoba. Namanya e-commerce, belanja di e-commerce, kita coba sendiri. Hal itu semua sebenarnya kalau sudah pernah kita kerjakan, itu sangat gampang. Nah, sedikit petunjuk saja. Ya bukan petunjuk lah, sharing saya. Bagi mereka yang mau mengonlinekan produk-produknya di e-commerce, persaingan sudah sangat berat, sangat tough, ya. Tetapi kalau Anda tidak mau mencoba, ya Anda nggak akan sukses. Jadi apa yang harus dilakukan? Anda harus belajar bagaimana
connect kepada e-commerce yang ada, onboarding atau placement produk-produk Anda. Nah, bagaimana taruh? Kalau dulu di etalase kan ditaruh yang cantik gitu ya. Pertama Anda harus tahu juga kemasan-kemasan yang menarik. Ini penting. Kalau enggak yang lain menarik, yang Anda kurang menarik, Anda akan terkalahkan. Kemudian juga Anda harus cepat tanggap. Begitu dapat order, harus Anda take the order. Langsung cari, dan saya kira sudah disediakan oleh e-commerce ya, yaitu barang itu akan di pick up oleh logistik company. Mereka yang mengantar. Apakah kerjaan Anda selesai? Anda harus siap mendapat komplain dari pembeli Anda. Jangan pikir once kita jual selesai sudah. After sales itu penting. Nah, ini semua harus perhatikan. Quality barang, apakah yang Anda iklankan, promosikan, apa yang ada di foto, itu sesuai dengan apa yang Anda jual. Ya, jadi pembeli itu ekspektasinya besar sekali. Anda harus belajar hal-hal yang kecil, dan ini penting kalau Anda memang mau mengembangkan diri Anda ya. Dan ini sangat positif saya pikir. Kenapa? Karena kalau dulu Anda jualan buka lapak atau buka ini ya, buka kios gitu ya, buka toko, itu kan yang datang cuman yang lewat-lewat ya. Sekarang dengan Anda bisa onboarding produk Anda di e-commerce, maka ini menyebabkan yang ngelihat produk Anda itu seluruh Nusantara, antar regional, antar kabupaten, antar kota. Ya tinggal masalah kos pengiriman ya. Paling tidak kalau Anda jualan di Jakarta, itu antara Jakarta Selatan, Utara itu bisa lebih luas daripada Anda hanya buka toko di satu tempat. Ya, konsumennya akan terbuka, tersebar ke seluruh Jakarta misalnya. Syukur-syukur bisa dikirim ke Bogor, ke kota-kota lain. Nah, kesempatan ini ada. Nah, tinggal bagaimana Anda memanfaatkan kesempatan seperti itu. Saya ambil satu contoh yang konkret. Nah, ini fakta. Saya ambil pengalaman supaya mungkin kalau ada teman-teman bank lain juga kebetulan ada yang ikut serta dengarin gitu ya. BCA itu waktu sebelum COVID, 1 bulan kredit KPR kita itu kredit baru ya, sekitar 2 triliun. Kredit kendaraan bermotor juga sekitar 1,8 lah, kira-kira 1,8. Kalau lagi ada expo atau apa bisa sampai 2,2. Tapi relatif di bawah 2 triliun. Pada saat COVID, bulan April tahun lalu, dari 2 triliun KPR itu turun ke 800 miliar. Saya ingat benar itu angka. Lebih sadis lagi, kredit kendaraan bermotor. Dari 1,8 triliun rata-rata itu turun ke 80 miliar saja. Itu luar biasa turun. Sedih banget gitu ya. Dan kredit kendaraan bermotor dari 80 bulan berikutnya naik double. Tapi namanya double dari 80 ke 200. Ya still small dibanding 1,8 triliun. Bulan berikutnya double lagi jadi 400. Masih kecil. Sampai akhirnya teman-teman BCA kita ngobrol bareng, kita coba cari breakthrough, kita bikin yang namanya Expo Virtual. Apakah itu kendaraan bermotor, apakah itu KPR, kita bikin semuanya itu virtual. Bagaimana caranya? Ya, teman-teman mencoba mengundang para developer KPR, ya, properti, ya, para developer, lalu juga dealer-dealer mobil, ya kita undang, kemudian nasabah kita undang dan kita promosikan juga ke publik, terbuka untuk publik. Dan BCA juga memberikan memang bunga yang menarik, 3 in 1, jadi ada dari suppliernya, dalam hal ini apakah developer atau dealer, ada nasabahnya, ada bunga yang menarik. Nah, 3 ini dipaket. Ternyata mulai Agustus, September ini menjadi suatu habit. Menjadi suatu habit dan ternyata
sukses, dan kita bersyukur pada Tuhan pada saat Expoversary Februari. Bayangkan KPR yang tadinya saya bilang kan per bulan sebelum COVID 2 triliun. Turun ke 800 miliar, kemudian gradual meningkat 1,2 T lah pada awal-awal sebelum kita bikin virtual event. Pada saat Expoversary itu, memang kita sudah lakukan pre-sale dari bulan Januari sampai dengan Maret. Nah, hasilnya luar biasa. Aplikasi masuk 15 triliun. Kalau dibagi 3, ya rata-rata 5 triliun. Permintaannya ya, memang tentu tidak 100% disetujui, ada yang disetujui dan ada juga yang tidak disetujui. Tapi menggambarkan magnitud yang kita dapat. Demikian juga KKB. Dari 1,8 turun ke 80 miliar, naik ke 200, 400, 800. Tahun lalu kita sedikit-sedikit meningkat mendekati 1,2 T. Nah, pada awal tahun ini ketika kita mengadakan acara-acara seperti ini yang virtual, itu mencapai 2,2 triliun. Tapi sejak PPKM darurat memang turun lagi ya, tetapi sekarang mulai kelihatan meningkat lagi. Bahkan target kita teman-teman di KKB itu bisa mencapai 2,7 sampai 3 triliun mungkin ya, kita harapkan ya. Nah, ini terjadi kenapa? Karena kita bisa melakukan suatu breakthrough ya. Nah, pertanyaannya, apakah itu 100% digital, end to end, nasabah ngerjain sendiri? Jawabannya tidak. Hanya 20-30% nasabah yang bisa menyelesaikan all the process end to end secara digital. 80-70% itu dibantu. Siapa yang bantu? Ya, teman-teman cabang, dari kepala cabang, CSO, ARO, ya seluruh elemen BCA mensupport. Dan juga jangan lupa, kita punya call center. Call center ini menolong dengan telepon information, dengan video information, ya menjelaskan secara detail, membantu nasabah yang menghadapi kesulitan, dibantu sehingga bisa menyelesaikan transaksi. Jadi kalau fully digital, hanya 30% yang kita dapat. Karena digital kita itu plus human touch. Nah, ini kita bilang hybrid transaction. Sehingga kita bisa mencapai apa yang tadi saya katakan ya. Jadi ya memang mungkin tidak semua institusi bisa melakukan, tetapi saya hanya mau memberi semangat dan men-trigger bahwa kalau kita mempunyai suatu tools dan kita harus berusaha mencoba menggunakan tools itu sebagai suatu bahan untuk kita terus meningkatkan omset kita untuk kembali ke titik normal. Memang problem utama kita saat ini memang untuk mendorong bagaimana UMKM. Nah, kita juga mencoba mengadakan UMKM Fest pada sekitar bulan April atau Mei, kalau saya tidak salah ya. Nah, itu membantu nasabah-nasabah kita untuk placement. Jadi bukan membantu hanya kasih kredit, tapi melakukan placement jualan barang-barang mereka online. Nah, itu kita bantu. Bahkan bukan hanya jualan. Terima kasih sekali kepada Menteri Perdagangan pada saat itu, Pak M. Lutfi, Ibu Retno, Menteri Luar Negeri, dan juga berbagai instansi yang mensupport. Dari Pak Teten Mas Duki sebagai Menteri Koperasi juga ya, supportnya luar biasa. Dan itu semua juga kita lakukan mencoba men-channeling sehingga banyak juga nasabah UMKM kita yang bisa menjual ekspor. Karena pada saat itu kita mempertemukan mereka, kita mengatur mereka meeting dengan para importir luar negeri ya. Kita ada connect ke 30-an negara kalau saya tidak salah ya. Dan untuk payment, nah ini luar biasa juga. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia yang menciptakan juga payment system yang sangat handal. Kita ada QRIS soal ini. Kita sendiri punya QR. Kita punya payment digital juga itu terus berkembang sekarang. Sehingga pada saat orang ramai dengan online bisnis, kalau nggak ada digital payment, bagaimana bayarnya? Kan repot.
Nah, dengan digital payment, mereka mempunyai e-wallet ya, namanya e-commerce. BCA sebagai bank mencoba menjadi mediator yang mengisi alat untuk mengisi e-wallet mereka. Nah, itu juga merupakan suatu digital activity yang membantu nasabah. Sekedar gambaran ya, bagaimana pandemi ini bisa merubah tatanan dari segi payment system. Dulu kalau masa sebelum COVID ya, mungkin transaksi kita digital itu relatif baru 60-70%. Masih ada sekitar 30% orang ke ATM. Melihat saldo, transfer dari situ, selain tarik tunai. Nah, beli pulsa dari ATM, dan berbagai hal dilakukan via ATM. Banyak juga yang datang ke cabang, ya mereka transaksi di cabang, transfer. Nah, apa yang terjadi sesudah proses digitalisasi ini? Saat ini dari 40 juta sampai 44 juta transaksi, 86% itu melalui internet banking atau m-banking, atau yang terbaru kita mempunyai MyBCA, ya itu juga suatu aplikasi yang lebih sophisticated daripada yang sebelumnya. Dan ada juga yang nasabah masih senang SMS banking. Ya sebenarnya produk ini udah saya sering katakan produknya nih produk dinosaurus, tapi kan orang senang juga kadang-kadang barang antik. That's why kalau lelang di Christie itu laku. Jadi orang banyak juga nasabah yang senang barang antik. Ya nggak apa-apa. Kita sebagai bank penyedia jasa selalu menyediakan sesuai kebutuhan nasabah gitu. Meskipun kita harapkan sedikit-sedikit mereka itu bisa beralih kepada produk-produk yang lebih modern, yang sebenarnya lebih mudah dipakainya ya. Nah, jadi sekarang ini hanya 0,7% nasabah yang bertransaksi di cabang. Bayangkan ya, jadi dari dulu yang dominan di cabang, sekarang hanya 0,7%. Meskipun dari rupiahnya itu memang volumenya mungkin masih 50-60% mungkin masih, karena itu transaksi-transaksi besar yang dilakukan di cabang. Tetapi secara day to day kita lihat bahwa ini sudah digitalized. Nah, terima kasih atas BI yang sudah menyediakan platform dan memudahkan kita untuk melakukan hal-hal seperti transaksi ini. Nah, memang kesulitan lain adalah dari segi perkreditan. Jadi cerita sedih ini saya balik lagi ke tahun 2020, ketika awal COVID kita harus merestruktur, mencoba menegosiasi dengan nasabah-nasabah yang merasa berat untuk menyelesaikan utang-utang mereka, baik utang korporasi, utang komersial, SMI maupun KKB, kendaraan bermotor maupun mobil. KPR ya. Dan kita bersyukur juga OJK sudah mengawal, memberikan relaksasi sehingga kita punya waktu untuk mengatur para nasabah ini sehingga tidak langsung dihukum sebagai hutang macet. Kalau perusahaan udah dihukum hutang macet, waduh, mereka juga susah hidup, kita juga di buku kita jelek sekali gitu kan. Jadi kita diberi kesempatan untuk mengatur semua ini sehingga sekarang berjalan cukup baik ya. Kita harapkan ke depan ini pun relaksasi ini masih diperpanjang oleh OJK dan kita harapkan pada saatnya nanti selesai masa relaksasi kita bisa back to normal. Ya, jadi banyak hal-hal yang sebenarnya terjadi selama pandemi ini yang juga kita harus syukuri dan juga merupakan lesson learned. Ya, kita harus sama-sama belajar, memberi kredit juga harus sangat hati-hati juga karena setiap saat ini bisa terjadi. Kita nggak tahu. COVID ini kan kita lihat dari virus alfa, ada beta, ada lambda katanya, ada lagi delta ya, ada mu. Nggak tahu lagi ke depan akan bermutasi seperti apa ya. Kita harapkan dia sudah kalah KO, tapi kita never know, keadaan bisa terus bisa berjalan seperti itu ya. Dan ini penting sekali untuk kita selalu mengamati ya. Jadi mengingat waktu, kita kembali ke bahan presentasi secara cepat saja. Nanti saya juga mau memberikan kesempatan kepada teman-teman semua untuk bisa bertanya. Seandainya ada hal-hal yang ingin ditanyakan ya, feel free untuk itu. Jadi saya biasa kalau seminar lebih baik kita coba memuaskan para
peserta yang hadir daripada saya bicara banyak, ternyata yang hadir bukan interest pada hal itu gitu. Next-nya adalah next slide. Ya, ini betapa pemerintah juga sudah menyiapkan ya Omnibus Law ya. Jadi dari segi perizinan, ketenagakerjaan, governance ini sudah diatur, dan ke depan kita juga akan mengupgrade hardware. Kita harapkan bahwa proyek ini dalam 2021-2024 jalan-jalan diperbaiki, jalan tol ditambah, ya jembatan, pelabuhan, bandara, karena ini adalah basis daripada suatu perkembangan ekonomi yang booming. Kalau ini tidak disiapkan dari sekarang, pada saat ekonomi kita booming, maka kita nggak akan siap. Next slide. Nah, ini hanya menggambarkan sebenarnya kalau kita katakan peluang emas. Kenapa? Banyak dulu ya, banyak negara-negara lain menganggap Tiongkok itu serba murah, serba efisien. Tapi sekarang banyak yang merelokasi industrinya ke negara lain, ke Indonesia, ke India, Meksiko, Vietnam. Mereka sudah kebagian. Memang kita harus memberesi dulu, mempersiapkan jalur emas untuk menerima relokasi ya. Salah satu contoh, saya nggak tahu sekarang udah dirubah nggak. Salah satu ya persyaratan di Indonesia relokasi itu harus mesin baru. Ya nggak mau, mereka sudah ada mesinnya di sana. Mereka mau relokasi, ya lokasinya aja yang direlok ya. Tetapi mesinnya pakai mesin lama gitu kan. Kalau nggak mereka mesti invest baru lagi, semua baru ya mahal dong. Nah jadi ini salah satu ya. Tentunya izinan lain juga perlu diberesi agar kita bisa memberikan karpet merah kepada para industrialis yang mau relokasi bisnisnya ke Indonesia. Next slide. Next. Nah, ini hanya tadi seperti yang saya sudah sampaikan ya. Ke depan itu dengan permintaan mobil listrik yang mendunia. Karena dengan adanya green energy ya, kita juga terus mendukung ke arah itu, maka batu bara mungkin akan sedikit banyak mulai ditinggalkan, bensin juga mulai ditinggalkan, mulai mengarah kepada misalnya contoh ini mobil listrik. Meskipun secara teknis masih dibutuhkan waktu untuk menyesuaikan penggunaan mobil listrik ya, tetapi kebutuhan akan baterai litium, nikel ini akan makin dibutuhkan, dan tembaga juga ya, dan mudah-mudahan ini merupakan strength point Indonesia di mana Cina membutuhkan sekali produk-produk seperti ini. Ya, next slide. Nah, ini kalau perbankan saya kira tadi dalam uraian saya sudah sampaikan. Next. Ya, ini kinerja BCA ya, ini bukan waktunya saya promosi ya. Kita udah siap untuk stock split, itu aja. Untuk para pemodal yang retail, milenial, yang tadinya beli satu lot 3 juta, sekarang mungkin dengan 600-an ribu bisa beli saham BCA. Silahkan nanti mungkin sekitar tanggal 7 Oktober itu akan sudah bisa dilaksanakan. Nah, next slide. Ya, ini tadi yang saya katakan digitalisasi. Ya, ini keniscayaan, dan saya pikir semua bank mau tidak mau, suka tidak suka, harus bisa masuk ke bidang ini. Kalau enggak nanti nasabah Anda akan kesulitan kalau mau bertransaksi ya. Karena mereka sudah terbiasa dengan digitalisasi seperti ini gitu ya. Nah, next slide-nya lagi. Nah, ini ya, sebenarnya tadi yang saya sudah sebutkan juga, di cabang itu hanya 0,7, ATM udah 12,6, ya, sekitar 13% ya. Internet 26%, mobile banking 60,7. Jadi kalau digabung yang digital sudah 86,7. Jadi hampir ya, kalau Anda mau katakan BCA bank digital ya sebenarnya sudah kita menjadi bank digital karena majority dari transaksi kita udah all digitalized. Next slide-nya. Ya, ini hanya mau menggambarkan UMKM, tapi saya sudah banyak cerita tadi tentang bagaimana placement ke on-board ya. Ini hanya memberikan gambaran di Cina itu ada satu tempat namanya Yiwu. Saya sendiri belum pernah ke sana, saya di info aja. Di mana di situ ada offline platform maupun online platform. Jadi seluruh orang yang mau beli, grosir-grosir,
dari berbagai daerah dan berbagai negara bisa datang dan belanja. Mau offline ada contoh-contoh semua, mau online juga bisa dilakukan. Nah, ini mungkin arahan kita, mudah-mudahan ke depan kita bisa juga menciptakan suatu pasar seperti ini di Indonesia. Next slide. Ya, saya pikir cukup saja. Ini lebih banyak produk BCA, saya nggak mau iklan di sini. Next, saya kira kita akhiri saja presentasi saya. Jadi Anda masih mempunyai waktu cukup lama untuk bisa bertanya sesuai dengan keingintahuan Anda dan kebutuhan Anda. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Kalau nggak bisa menjawab, tinggalkan alamat, ntar kita bikin surat tim yang akan jawab deh gitu, supaya Anda puas. Saya kira demikian paparan saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau ada hal-hal yang tidak jelas ya. Kita harapkan ada sedikit banyak manfaat dan pengertian dari Anda. Dan kalau kita bicara harapan pemulihan, seperti apa saya paparkan, itu sebenarnya ke depan kita ini menghadapi suatu potensi yang luar biasa ke depan. Dan kita bersama harus mulai siap-siap dari sekarang. Saya akhiri uraian saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Moderator untuk masuk kepada sesi tanya-jawab. Sekian, terima kasih. Selamat sore. Baik, terima kasih Pak Yahya Setiatmaja yang sudah memaparkan begitu simpel dan sederhana apa sesungguhnya yang sangat kompleks ya dan sangat rumit tentang perekonomian makro di Indonesia, dan kita bisa memahami gambaran itu. Ya, saya ingin mengajak para peserta untuk memberikan aplaus virtual barangkali ya kepada Pak Yahya yang sudah memberikan pandangan luar biasa kepada kita. Tapi Pak Yahya, saya tadi perhatikan dari awal sampai akhir presentasi Anda. Sebelum kita masuk barangkali ke diskusi yang lebih berat ya tentang perbankan, tentang keuangan, ekonomi dan sebagainya. Ada satu diksi yang saya catat yang sering Anda ucapkan, yaitu adalah kata bersyukur. Jadi Anda bersyukur dengan situasi-situasi yang ada dengan OJK, dengan BI, dengan pemerintah, dengan kementerian dan sebagainya. Dan Anda sering mengucapkan itu. Saya jadi penasaran sebenarnya, apakah ini merupakan juga prinsip hidup Bapak dalam menghadapi situasi ekonomi ataupun juga bisnis dan juga menjalankan perusahaan? Mungkin Bapak bisa menjawab sebelum kita bertanya kepada Anda tentang topik lain. Ya, betul Pak Yose. Jadi ya memang prinsip hidup saya itu adalah selalu kita harus bersyukur apapun yang kita hadapi, bahkan dikala susah pun kita bersyukur gitu. Nah, memang agak aneh untuk didengar ya. Tapi waktu kecil saya juga diajarkan untuk selalu bersyukur ya. Jadi itu sudah menjiwai saya, dan ya kita harus hidup bahwa tiap hari kita bisa bernapas dengan gratis, oksigen gratis. Bayangkan pada saat COVID itu oksigen ada pun mahal banget kadang-kadang waktu itu dan susah didapat gitu kan. Nah, kita bisa bernapas setiap hari dengan oksigen gratis kan luar biasa. Jadi kita harus bersyukur yang sekecil apapun yang Tuhan berikan itu kita harus selalu mensyukuri, Pak. Jadi itu prinsip hidup, betul. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Yahya, itu vibrasi yang sangat positif untuk kita di sore hari ini dan malam hari ini ya. Ini beberapa pertanyaan dari peserta, ada nada yang sama, mungkin saya ringkas saja Pak, karena ini terkait dengan soal digitalisasi yang Anda paparkan tadi yang sangat luar biasa, ternyata memberikan profit atau omset yang luar biasa besar gitu ya. Yang pertama juga pertanyaan tentang mengapa BCA mengakuisisi katakanlah bank kecil, Bank Royal pada waktu itu, ya Bank Royal ya, untuk dijadikan BCA digital. Lalu juga ada pertanyaan tentang konsep digitalisasi perbankan versi BCA ini seperti apa ke depannya. Ini juga dari Pak Hengki yang bertanya seperti itu. Mungkin Pak Yahya bisa memberikan jawaban. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Hengki atas pertanyaan. Jadi gini Pak, tadi saya sempat katakan juga ya, kalau di BCA namanya nasabah kita yang 22 juta itu ada yang dari umur 20-an sampai 90-an ya. Waktu almarhum Pak Uripto, mungkin banyak orang yang kenal beliau ya, umur sampai 95 atau 96 kalau nggak salah waktu beliau meninggal, itu juga nasabah BCA. Nah, melihat range nasabah yang begitu banyak, kita nggak bisa fokus kepada para milenial yang digital savvy.
requirement-nya ini luar biasa. Mereka agile, ingin cepat berubah, mendapatkan selalu yang terbaru. Ya, jadi kalau namanya aplikasi itu harus selalu update. Jadi Anda kalau punya handphone juga ya, iPhone ataupun Samsung atau whatever the brand ya, itu selalu ada iOS yang selalu di-upgrade kan. Ada ya bu, iOS itu untuk iPhone ya, tapi untuk yang lain pun demikian kan, harus selalu upgrade. Kalau tidak Anda tertinggal. Kalau Anda ikut aplikasi pun itu dalam beberapa waktu harus di-upgrade. Perubahan itu kadang-kadang kecil, tetapi cepat sekali ya. Cepat sekali boleh dikata. Nah, untuk para nasabah milenial dan selenial ataupun kolonial yang suka digital savvy, paling cocok kalau memang dikasih bank digital. Karena bank digital ini fokus kepada milenial, punya produk. Kalau ternyata kolonial yang nggak digital savvy masuk ke di sana, dia nggak bisa menyalahin digitalnya, digital banknya. Wong you masuk kepada tempat yang nggak tepat gitu ya. Seperti orang tua masuk ke diskotik gitu ya. Nah, kecuali dia berjiwa muda, dia bisa dansa-dansi ya oke, ikut anak muda. Kalau enggak, dia mengharapkan dansa waltz atau dansa yang gaya elit gitu ya, ya nggak cocok kan. Nah, tetapi di BCA nggak bisa, Pak. Di BCA seperti saya katakan kan kita punya range of customer yang sudah ada. Nggak mungkin kita hanya fokus pada satu. Kalau aplikasi M-Banking, terus tiap berapa lama kita upgrade terus. Ada perubahan terus. Ini nasabah-nasabah yang nggak biasa seperti milenial akan capek. Dia bilang, aduh, dikit lagi berubah lagi. Gue mesti belajarin lagi. Berubah lagi gitu kan. Jadi ini menyebabkan kita akan fokus dari digital bank BCA itu akan benar-benar fokus kepada nasabah digital, nasabah milenial dan yang berjiwa milenial yang siap adaptasi terhadap adanya perubahan-perubahan dalam produk yang mereka pakai, ya. Dan mereka itu nggak perlu ke cabang, mereka itu basicnya adalah hanya satu cabang kalau namanya bank digital. Nah, cuma ini bolehlah sekedar promosi ya. Bedanya BCA Digital dengan nanti BCA Digital Bank yang lain, saya melihat ya Indonesia ini masih cash society. Artinya apa? Kebutuhan uang tunai itu masih banyak. Kita nggak bisa forklift seperti di Cina. Di Cina itu kadang-kadang sebelum COVID itu pun kalau kita bawa uang atau kredit card kadang-kadang nggak terima tuh sama tukang taksi. Harus punya gadget. Wah, itu udah kebangetan banget, udah super digital. Karena apa? Karena di sana semua tempat Wi-Fi-nya luar biasa bagus. Signal operator Telkom juga luar biasa bagus, cover seluruh area. Jadi memang visible hal itu. Nah, di kita belum sesempurna itulah ya. Jadi kita tuh masih harus ada namanya cash society. Nah, namanya milenial, saya pun yakin bahwa mereka tuh tetap aja kadang-kadang perlu namanya uang tunai, Pak. Nah, mereka harus ke ATM tuh. Nah, kalau bank digital lain ke ATM harus bayar. Bayarnya udah ada standar memang. Kalau nggak salah 6.500 per transaksi. Nah, kalau dia 10 kali transaksi 65.000. Wah, kalau duitnya cuma 1 juta, 2 juta, bayar 65.000 lumayan berat tuh. Nggak nutup ongkos istilahnya ya. Nah, kalau di BCA kita akan tekan seminimal mungkin harga pokok. Kalau perlu awalnya kita kasih gratis dulu lah. Sangat murah. Nah, ini kan suatu advantage. Kemudian call center, jangan lupa loh. Namanya produk-produk yang canggih pun kadang-kadang ada problem. Ada komplain. Kalau tiba-tiba dia kena fraud misalnya, itu harus ngeluh kepada somebody yang bisa menolong mereka kan. Paling tidak membantu mereka. Nah, ini semua perlu ada namanya call center. Nah, di BCA kita sudah punya hampir 3.000 karyawan 24 jam melalui call center. Nah, bisa dipakai untuk servis seperti itu. Daripada bank yang tidak mempunyai call center, dia harus build baru atau per call dia harus bayar fee per call, berapa operating cost-nya kan akan jauh lebih mahal.
Nah, kita melihat advantage daripada bank digital BCA adalah hal-hal seperti itu. Ya, jadi untuk itulah kita sengaja membuat suatu bank digital. Ya. Nah, kemudian konsep digitalisasi. Nah, cukup menarik ya pertanyaan Pak Hengki ya. Jadi kalau sekitar 4 tahun lalu aja Bapak tanya saya apa sih yang bisa diperoleh oleh digital payment, wah saya belum bisa jawab pada saat itu. Waduh, malah kita takut bisnis kita dimakan oleh fintech yang berdatangan ke Indonesia ataupun yang membuat startup ya, karena mereka punya e-wallet kan. Nah, tetapi ternyata itu semua terjawab. Pada saat COVID-19 terjadi, makin banyak aktivitas payment secara digital. Dan kalau itu dilakukan melalui e-commerce, platform fintech yang ada, nah itu semuanya memerlukan atau mereka menyediakan namanya e-wallet. Ya, e-wallet itu kan harus diisi, bisa diisi uang tunai, tapi ya rada repot lah. Contoh saya bisa sebut ya di sini ya, GoPay misalnya. GoPay itu sebenarnya kan wallet ya, wallet untuk membayar semua transaksi Gojek atau GoFood atau Go apalah, banyak sekali produk mereka kan. Namun kalau diisi dengan tunai, Anda kan harus bayar itu kepada namanya driver yang datang gitu ya. Kadang-kadang ada ketidaknyamanan dan belum tentu duit si driver itu cukup. Ya mereka tuh minim bawa duit cuman berapa, dulu waktu awalnya tuh mungkin bisa sampai 1 juta mereka bawa uang. Kalau sekarang order cash 500.000 aja banyak yang nolak. Nggak ready for cash. Nah, ini mau tidak mau harus di top up dari bank. Nah, top up bank itu ada fee-nya. Fee-nya kita share, kita bagi-bagi, kita nggak makan sendiri, kita bagi-bagi sama si fintech ya, bagi-bagi profit. Kita dapat profit di situ. Emang kecil 500 perak. Ya karena itu 1.000, fee-nya 1.000 bagi 2 500 perak. Tapi itu jutaan transaksi. Nah, dikalikan aja. Jadi suatu decent income. Nah, dulu kita nggak ada yang namanya virtual account. Nah, sekarang kita punya virtual account. Jadi banyak sekali merchant-merchant yang menggunakan virtual account. Dan itu juga ada fee-nya. Kemudian kita ada kerjasama API. Ya. API itu untuk connect kita punya sistem ke masing-masing korporasi. Apakah itu corporate, commercial, SMB, ya itu di-connect. Dan itu ada fee juga untuk service layanan seperti itu. Jadi timbul juga fee-fee yang dulunya nggak kebayang. Nah, sekarang kita kerjakan itu. Nah, jadi kalau prinsip konsep digitalisasi BCA, sekarang ini boleh dikatakan supermarket, Pak. Semuanya kita kerjakan. Apakah QR aja ada 2. QR yang kita develop sendiri untuk transfer, dan QRIS, standar dari Bank Indonesia. Ya, tentunya. Ada credit card, ada debit card, ada lagi, ya tadi ngisi-ngisi e-commerce punya wallet ya, dan transfer yaitu seperti biasa. Jadi banyak sekali segmen-segmen yang kita persiapkan untuk memenuhi kebutuhan tadi. Range customer kita yang dari 20 tahun sampai dengan 90 tahun ya. Nah, kira-kira konsepnya seperti itu, Pak. Nah, mudah-mudahan bisa menjawab Bapak. Terima Menarik kasih. penjelasan dari Pak Yahya. Jadi ternyata market kolonial juga di servis dilayani dan tetap dipertahankan, tapi juga market milenial itu juga tetap dilayani oleh BCA. Oke, Pak, ini juga ada beberapa pertanyaan yang sama, Pak Yahya. Mungkin saya ringkas saja dari Pak Sugiarto dan Pak Sas. Gimana tanggapan Bapak tentang fenomena soal kripto, lalu juga dan sebagainya? Apakah BCA juga akan mengakomodir digital currency seperti ini? Ya, terima kasih. Pertanyaan siapa nih? Pak Sugiarto ya kalau nggak salah ya. Pak Sugiarto dan Pak Sasongko. Pak Sasongko ya. Jangan salah songko ya Pak. Gini Pak, jadi kripto ini sesuatu hal yang menarik karena ini yang saya belajar. Saya kan kolonial, jadi saya juga harus belajar terus Pak. Jadi yang saya tahu namanya currency itu ada yang disebut God's money, God Tuhan ya, uangnya Tuhan. Itu apa? Yaitu emas, perak. Kenapa dibilang uangnya Tuhan? Itu digali kan dari dalam bumi. Nah keluar itu ada value-nya. Emas
di dunia ini standar, harganya standar tuh. Nggak mungkin ya beda-beda tipis bisa ya. Indonesia sama Hong Kong mungkin beda-beda tipis bisa, tapi pasti ada single standard daripada harga gold. Ya, harga jual dan harga beli gitu kan. Bahwa nego-nego akhirnya harganya in between ya bisa aja gitu. Tapi udah ada standar. Nah, kedua, ada yang disebut government currency. Yaitu seperti rupiah, dolar, euro, Aussie dollar, macam-macam, you can name it. Semua currency yang diciptakan oleh suatu negara, maka itu adalah government currency. Nah, kenapa sih ada golongan yang nggak suka dengan government currency? Karena dia bilang itu politis banget katanya. Kalau misalnya suatu negara mau menjatuhkan negara lain, dia bisa menjatuhkan currency-nya atau memperkuat currency-nya. Kenapa? Itu pengaruh di import-ekspor. Kalau negara tertentu mata uangnya terlalu kuat, ya maka harganya tuh jadi mahal banget untuk negara lain. Susah mau ekspor barang. Dan sebaliknya. Ya, jadi mereka golongan yang katanya nggak seneng dengan government currency. Lalu mereka dengan adanya teknologi blockchain, ya dari blockchain ini mereka mulai mendevelop, mereka bilang memining, ditambang, keluarlah yang namanya Bitcoin, ada Ethereum, ada BNB, ada Doge, ada apalagi AAV, ada lagi apa, banyak sekali, ratusan. Bahkan bisa ribuan, saya juga nggak ingat. Mungkin tiap menit ada lagi kali ya kripto baru. Nah, ini adalah suatu tanda petik mau dijadikan currency yang independent. People's money disebut. People's money. Ini adalah masyarakat. Siapa regulatornya? Bahkan penemu Bitcoin aja, itu saya lupa namanya, orang Jepang ya. Nama Jepang. Orangnya nggak ada yang tahu. Sampai sekarang pun nggak ada yang tahu. Ya. Nah, itu yang menemukan Bitcoin. Nah, jadi non-regulated at all, based on supply dan demand. Kalau currency negara-negara itu biasanya yang tadi ya, government currency, itu biasanya regulated ya. Jadi pemerintah bisa melemahkan, bisa mengurangkan, meskipun banyak permintaan, harusnya nilainya naik. Tapi dia bilang, enggak, gue mau lemahkan, dia banjirin. Turun nilainya. Nah, itu yang menyebabkan orang menganggap tidak fair. Tidak sesuai supply and demand. Sebab itu ada yang namanya cryptocurrency ini. People's money. Nah, ini tergantung supply dan demand. Jadi berapa banyak yang mau butuh currency crypto itu, berapa banyak yang mau jual, berapa banyak yang beli. Harga tercipta karena itu. Nah, uniknya hati-hati ini. Kripto ini dilakukan biasanya di exchanger. Di Indonesia ada 13 kalau saya tahu, 10 sampai 13 exchanger. Terus di luar negeri ada namanya Coinbase, ada namanya Kraken, ada namanya Binance. Wow, banyak juga ya. Nah, itu exchanger, international exchanger. Mereka itu melakukan bisa menjadi platform untuk sell and buy. Kalau kita dalami di setiap negara itu punya exchanger yang berbeda-beda. Dan kalau Anda lihat, sekarang di Indonesia ada 13 exchanger. Coba at the same time Anda lihat pricing-nya. Beda. Jadi belum ada satu pricing yang universal. Perbedaannya bisa cukup signifikan. Meskipun nggak akan terlalu jauh sih, nggak juga. Ya. Tetapi tidak seperti gold ataupun currency seperti rupiah, dolar, Aussie dollar, yang itu at any time harganya segitu. Nah, kripto ini at the same time harganya bisa beda-beda. Meskipun dalam hal waktu adanya arbitrase, maka ini menjadi mendekati juga. Nah, jadi ini adalah kripto. Saya jelaskan supaya jelas. Nah, masalah BCA mau invest di kripto atau enggak, gini. Ada satu peraturan di Indonesia so far bahwa kripto itu hanya boleh untuk investasi. Tidak boleh seperti Elon Musk. Elon Musk sempat mengumumkan Tesla, mobil Tesla bisa dibeli dengan Bitcoin. Dan kalau Anda ke US, banyak sekali perusahaan-perusahaan
istilahnya seperti apa ya? Kalau saya tidak salah seperti model McDonald, KFC, model-model gitu deh, fast food, restoran. Mereka terima loh. Anda bisa bayar dari gadget Anda bayar dengan kripto. Transaksi dibayar dengan kripto. Nah itu nggak boleh. Di Indonesia prohibited. Kalau kita mau beli kripto, boleh. Belinya di exchanger. Dan itu di hold di sana. Ya, itu bisa. Atau bisa langsung di luar negeri, ya, di Binance atau di mana, whatever. Itu nggak dilarang. Tetapi kalau Anda lakukan untuk payment, saya mau bayar utang saya dengan Bitcoin, dengan Ethereum, dengan BNB, itu so far nggak boleh. Jadi bank juga mengambil sikap bahwa pada saat selama ini kita belum boleh, maka kita tidak bisa menerima simpanan dalam bentuk kripto. Ya, jadi dan kita juga nggak bisa menjual kripto itu. Ya, yang mau beli kripto harus ke exchanger. Ya, jadi so far itu bahwa kalau nanti kemudian hari ya berkembangnya waktu kita nggak tahu apakah memang diperkenankan, tentu kita harus ikuti ya karena memang keinginan daripada milenial banyak masuk ke produk-produk seperti ini ya. Kalau tidak salah katanya, saya juga nggak tahu, saya baca di berita juga peredaran kripto di Indonesia sudah 370 triliun, bukan jumlah yang sedikit loh. Itu cukup besar ya, 370 triliun. Itu ada beberapa bank kecil, size-nya itu berapa bank digabung itu nggak sampai 370 triliun gitu ya. Jadi ini cukup signifikan jumlahnya. Nah, itu merupakan investasi, bukan untuk payment. Jadi kira-kira penjelasan saya demikian. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Yahya. Sebenarnya banyak sekali ini pertanyaan-pertanyaan juga dari pendengar ya, tapi mungkin tidak bisa dijawab di sesi ini. Nanti kita akan upayakan coba cari cara supaya bisa dijawab juga oleh Pak Yahya ya, di tengah kesibukan beliau tentu saja. Tapi ngomong-ngomong Pak, di tengah kesibukan Bapak ini sebenarnya ada juga pertanyaan ini tentang keluarga. Bagaimana Bapak bisa membagi waktu dengan keluarga? Ya, di tengah kesibukan Bapak mengurusi bank terbesar ketiga di Indonesia ini. Ada tips, Pak? Terima kasih. Ya, saya menganut yang namanya prinsip keseimbangan. Ya, jadi ya kita nggak boleh kerja terus ya. Memang ya, kerja harus wajib ya. Pada saatnya kita harus kerja betul-betul serius ya. Tapi jangan lupa, namanya manajemen itu kan ya manage through other people. Jangan semua juga kita yang kerjain dari A sampai Z. Nggak mungkin, dan saya mungkin lebih bodoh dari anak buah saya. Mereka orang lapangan, mereka lebih pintar dari saya. Saya hanya bisa memanage, mengatur, membuat strategi. That is my job. Bukan mengatur detail-detail, kerintil-kerintil kecil-kecil. Ya. Nah, ini yang harus dibedakan. Jadi namanya kerja is dua. Ya. Kita kerja secara langsung, menangani all the things, atau kita memikirkan strategi, menjaga hubungan baik dan mengatur bagaimana kita mengelola bank ini secara keseluruhan, secara helicopter of view, ya, bukan secara detail kita kerjain satu-satu. Ya nggak mungkin, Pak. Ya, maka itu BCA saya punya 60.000 karyawan nih, termasuk ada 10 anak perusahaan, termasuk outsourcing, totally itu ada 60.000 ya karyawan yang diberdayakan. Ya kalau nggak ada 60.000 ini matilah, saya nggak mungkin kan kerja sendiri gitu. Nah, atas dasar itulah saya coba membagi waktu. Membagi waktu untuk keluarga, untuk Tuhan, untuk pergaulan dengan teman, untuk badan saya sendiri, untuk kesehatan juga harus ada waktu, Pak. Kalau nggak, waduh, gimana itu? Jadi itu apalagi waktu COVID itu ya kan kita mesti menjaga stamina. Saya harus berenang, saya harus golf, saya harus cross trainer ataupun olahraga yang kontinu untuk menjaga aktivitas. Jadi kita hidup ini harus balance lah. Balance ya, Pak ya. Harus mengatur waktu ya. Saya sediakan untuk itu. Baik, Pak Yahya. Ini juga ada pertanyaan dari Pak Satrio dan Pak Wijayanto, mungkin hampir mirip. Saya gabung aja. Kira-kira bisnis yang prospektif di tahun depan itu apa, Pak? Kalau Pak Wijayanto secara spesifik menanyakan soal dunia properti seperti apa? Mungkin Pak Yahya punya pandangan. Ya, bagus sekali Pak pertanyaan. Jadi gini, kalau bisnisnya apa yang bagus, ya tadi Anda bisa lihat kan, ada yang hijau, ada yang ungu, ada yang kuning ya. Mana? Itu yang hijau itu pasti itu yang tekuni, pasti itu yang cepat recovery. Khusus properti. Nah, ini saya boleh sampaikan.
properti itu kalau saya boleh katakan adalah suatu bisnis in the tail of the dragon. Dragonnya itu adalah ekonomi. Kalau ekonominya hidup, berkembang, si ekor ini akan ngikut. Tailnya ini akan ngikut, waduh, akan galak sekali kan. Coba kalau lihat naga misalnya, naga itu kalau dia lagi sibuk, itu tailnya juga akan bisa, pantulannya bisa lebih sibuk. Nah ini yang terjadi pada saat booming komoditi 2009 sampai 2014-15. Kenapa? Itu dolar mengalir masuk, properti itu naik. Kenapa? Karena buying power itu bagus. Kemudian bisnis CPO, bisnis batu bara, itu bagi para pengusaha batu bara dan CPO itu seperti mendapatkan apa ya? Gampang sekali mendapatkan uang sehingga mereka tuh invest. Dan jangan lupa property market itu ada 3. Satu adalah orang yang beli untuk kepentingan sendiri, ya. Ini pasangan-pasangan muda, ya. Pasangan-pasangan yang tinggal di rumah mertua selama PPKM, waduh. Jadi kan ya gimana ya, katanya ada yang nggak cocok lah gitu kan. Nah ini, atau yang udah diusir malah sama mertua, ini mau nggak mau cari rumah kan, harus hidup terpisah, harus punya rumah sendiri. Ini satu, real kebutuhan. Atau katakan dia promosi dari rumah 200 menjadi pengen beli yang 300, rumah tumbuh gitu ya. Ya bukan rumah tumbuh sih ya mau ke rumah gede. Ini kebutuhan real. Nah, kedua adalah kebutuhan untuk investasi. Ya, kita dulu ada suatu pameo mengatakan beli properti nggak ada matinya karena one day harga akan naik. Plus Anda bisa sewain, rental, gampang dapat duit ya. Dibandingkan bunga bank atau obligasi atau apa kalah jauh. Ini kebutuhan kedua, investasi. Ketiga adalah mereka bisa nyekolahin propertinya. Dia udah beli properti nih, udah punya tujuan investasi. Ini kan nganggur, ya katakan tersewa. Ini kalau digadaikan di bank, dijaminkan ke bank, dia dapat kredit. Bunga KPR kadang-kadang murah banget kan, dibandingkan bunga kredit untuk bisnis, bunga kredit mungkin 9%, 10% sampai 12%. Kalau KPR itu bisa sampai di bawah 7 kan. Ini lagi promosi, sekarang biasanya 4,5% ya, promosi. Nah, mereka gak jual, bukan di refinance istilahnya. Keren. Jadi ada 3 kebutuhan. Nah, kita analisa. Yang pertama itu pasti sampai sekarang pun tetap kebutuhan akan rumah, memiliki rumah sendiri pasti tetap ada. Yang kedua, banyak yang bercucur air mata. Kenapa? Cari rental kosong melompong. Yang beli apartemen harus bayar service charges, penghuninya nggak ada juga ya. Bukannya dapat untung, buntung karena bayarin service charges. Ini kenyataan, ya fakta. Lalu yang ketiga tadi, refinancing. Uang bisnisnya nggak ada, mau diapa, mau nambah pinjaman lagi. Yang sekarang aja udah berat gitu. Kalau boleh lunasi semua pinjaman, selesai gitu, nggak mau minjem lagi. Jadi properti itu kalau dikatakan sudah tinggal 35 sampai 50% di kebutuhan properti, yaitu yang real buyers. Ya. Nah, itu menyebabkan tadi di ekor ekonomi, ekonominya belum bergerak besar, maka ini akan berat, Pak. It takes time. Kalau ekonomi kita mulai membaik, maka properti mungkin 1-2 tahun kemudian baru bergerak. Ya, jadi masih perlu waktu untuk itu. Jadi saya nggak berani terlalu optimis. Masih perlu waktu untuk properti kita kembali seperti normal lah. Jangan harapkan seperti 2011 itu 11-12 itu luar biasa ya, booming properti ya. Pada saat itu kalau orang mau beli rumah itu nggak nanya, malah berani bayar lebih tinggi ya. Broker senang banget ya. Saat ini terbalik ya, orang sedih banget mau jual rumah nggak ada yang nawar gitu kan. Nawar harganya rendah banget gitu kan, sedih banget gitu. Jadi itu Pak. Jadi properti itu ingat tail of the business ya. Bisnisnya dulu harus berkembang, baru properti. Nggak ada properti mendadak bisa booming tanpa makro bisnisnya bagus. Nggak ada. Pasti itu tail of the business. Makasih Pak Yahya untuk jawabannya. Ini menarik bahwa ternyata properti itu adalah ekor dari pergerakan bisnis yang lebih besar lagi gitu ya. Baik, sayang sekali memang waktu kita terbatas, Bapak Ibu yang sudah bergabung di webinar financial kali ini.
Tapi tentu saja di sore hari ini kita belajar sesuatu dari Pak Yahya Setiatmadja ya. Tadi kalau kita melihat paparan dari Pak Yahya itu nadanya itu optimis ya, selalu melihat peluang gitu ya. Dan saya meyakini bahwa ini bisa muncul karena dari hati yang bersyukur tadi ya. Bersyukur lalu bisa melihat tangan Tuhan bekerja di setiap hal dalam kehidupan kita dan di situ terbuka peluang-peluang yang bisa kita lakukan secara kreatif untuk meresponnya gitu. Tapi sebelumnya mungkin para partisipan yang hadir di webinar ini bahwa ini adalah serial rangkaian dari webinar yang akan diselenggarakan oleh Yayasan Yaski dan seperti apa next-nya saya akan putarkan satu video berikut ini. Adalah serial rangkaian dari webinar yang akan diselenggarakan oleh Yayasan Yaski dan seperti apa next-nya saya akan putarkan satu video berikut ini. Sahabat Yaski dan Hardliners, jangan lewatkan sesi webinar selanjutnya. Sesi kedua, 16 Oktober 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan tema Growing Healthy and Wealthy from Christian Perspective dengan pembicara Handi Irawan, CEO Frontier. Membawa keluarga Kristen memahami bagaimana pertumbuhan sehat dan kaya dari perspektif Kristen, bukan sekedar dari materi semata. Sesi ketiga, Sabtu 23 Oktober pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan tema The Essence and Family Building Goals dengan pembicara Ibu Charlotte Priyatna MPD, Ketua Yayasan Atalia Kilang. Mengajak kita untuk mengerti apakah tujuan utama kehidupan keluarga, bagaimana membawa anak-anak yang Tuhan percayakan dari proses anak yang bertanggung jawab menjadi pribadi yang mandiri. Sesi keempat, Sabtu 30 Oktober pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan tema Busy but Not Noisy to Overcome Family Problem dengan pembicara Dr. Julianto Simanjuntak, Chairman LK3. Tema ini akan mengajak kita untuk membedah bagaimana keluarga boleh ribet hadapi persoalan, tetapi jangan ribut supaya bisa dapatkan solusi yang paling efektif dan produktif. Sesi kelima hari Sabtu 13 November pukul 10 waktu Indonesia Barat, Smart Financial Strategy and Lifestyle in the New Normal Era dengan pembicara Arga J. Karo-Karo, praktisi keuangan dan investasi, mengajak keluarga membangun strategi keuangan dan gaya hidup memasuki era normal yang baru. Sesi ke-6, Sabtu 11 Desember 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat akan mengangkat topik Unshakable Strength and Endless Hope dengan pembicara Pendeta Yakob Susabda, PhD, memberikan penguatan iman yang mengingatkan kita bahwa di atas sana ada kekuatan yang tidak tergoncangkan yang bisa memberikan pengharapan yang tidak berkesudahan bagi kita semua. Untuk informasi dan pendaftaran, silahkan kunjungi website yaski.go.id dan heartline.co.id atau hubungi Humas Yaski di 0822 7300 0. Saudara sekalian, saya percaya saudara harapkan waktu ini kalau bisa lebih panjang lagi. Dan kita sudah menikmati bagaimana apa yang disampaikan oleh Pak Yahya dengan cara yang begitu komunikatif dan inspiratif. Dan terbukti dengan ada puluhan pertanyaan yang tidak mungkin kita bisa jawab karena waktu yang terbatas. Tapi kita percaya ada kesempatan-kesempatan lain yang menanti ke depan, ya kalau Tuhan izinkan. Dan pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Yahya yang telah menyediakan waktu yang berharga dalam bentuk pemberian satu plakat ya sebagai wujud terima kasih kami. Dan terus terang ini tentu tidak sebanding dengan waktu Pak Yahya yang begitu berharga. Tetapi kami bersyukur untuk kesediaan beliau untuk boleh mengisi acara ini. Baik, terima kasih untuk Anda Bapak Ibu semua yang berkenan hadir mengikuti sampai tuntas webinar kita kali ini. Dan juga sekali lagi terima kasih untuk Presidir BCA, Dr. Andes Yahya Setiatmadja yang berkenan juga memberi pencerahan kepada kita terkait dengan ekonomi makro dan juga tips bagaimana kita bisa survive dalam situasi pandemi ini. Saya juga pamit undur karena kita akan ketemu lagi tentu dalam sesi-sesi berikutnya webinar yang diselenggarakan oleh Yayasan Yaski dan juga Heartland Network. Keep on growing, never give up. Karena kita akan ketemu lagi tentu dalam sesi-sesi berikutnya webinar yang diselenggarakan oleh Yayasan Yaski dan juga Heartland Network. Keep on growing, never give up. 100.6 Heartline FM. More than radio. Our best program. Follow our Instagram. At Heartline FM. Follow our Facebook.
Heartline FM 100.6. Subscribe Heartline Radio, radio nomor 1 yang peduli dengan perlindungan anak-anak dan berkontribusi dalam membangun keluarga Indonesia. Bersama UNICEF, Heartline ikut mengkampanyekan hak-hak anak Indonesia. Heartline banyak memproduksi konten program untuk perlindungan anak dan pemberdayaan orang tua. Selain program siaran, Heartline aktif dalam menyelenggarakan acara untuk pembekalan kepada orang tua dan anak-anak. Selama tahun 2016 sampai 2017, Heartline mendapatkan 2 penghargaan. Penghargaan Nobel Media sebagai radio yang peduli dengan perempuan dan anak, dan juga penghargaan kepada Radio Peduli Anak bersama Komnas Perlindungan Anak. Mari bergabung bersama Heartline Radio dalam memperkokoh keluarga Indonesia. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya tim, luar biasa. Sahabat Yaski dan Heartliners, jangan lewatkan sesi webinar selanjutnya. Sesi kedua, 16 Oktober 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan tema Growing Healthy and Wealthy from Christian Perspective dengan pembicara Handi Irawan, CEO Frontier, membawa keluarga Kristen memahami bagaimana pertumbuhan sehat dan kaya dari perspektif Kristen, bukan sekedar dari materi semata. Sesi ketiga, Sabtu 23 Oktober pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan tema The Essence and Family Building Goals dan pembicara Ibu Charlotte Priyatna MPD, Ketua Yayasan Atalia Kilang, mengajak kita untuk mengerti apakah tujuan utama kehidupan keluarga, bagaimana membawa anak-anak yang Tuhan percayakan dari proses anak yang bertanggung jawab menjadi pribadi yang mandiri. Sesi keempat, Sabtu 30 Oktober pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan tema Busy but not noisy to overcome family problem dengan pembicara Dr. Julianto Simanjuntak, Chairman LK3. Tema ini akan mengajak kita untuk membedah bagaimana keluarga boleh ribet hadapi persoalan, tetapi jangan ribut supaya bisa dapatkan solusi yang paling efektif dan produktif. Sesi kelima, hari Sabtu 13 November pukul 10 waktu Indonesia Barat, Smart Financial Strategy and Lifestyle in the New Normal Era dengan pembicara Arga J. Karo-Karo, praktisi keuangan dan investasi, mengajak keluarga membangun strategi keuangan dan gaya hidup memasuki era normal yang baru. Sesi ke-6, Sabtu 11 Desember 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat akan mengangkat topik Unshakable Strength and Endless Hope dengan pembicara Pendeta Yakob Susabda PhD, memberikan penguatan iman yang mengingatkan kita bahwa di atas sana ada kekuatan yang tidak tergoncangkan yang bisa memberikan pengharapan yang tidak berkesudahan bagi kita semua. Untuk informasi dan pendaftaran, silahkan kunjungi website yaski.go.id dan heartline.co.id atau hubungi Humas Yaski di 0822 7300 0936.